Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rafiuddin dengan NIM akhir 265. Di dalam video ini saya akan menjelaskan poster tentang manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Manajemen karir dimulai dari perencanaan karir. Perencanaan karir disiapkan baik oleh individu atau pegawai maupun dari perusahaan, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Dalam perencanaan karir pegawai, atasanlah yang menilai kekuatan dan kelemahan yang pegawai miliki dengan mengkaji keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Adapun keterampilan yang harus dikuasai oleh pegawai sesuai bidang pekerjaannya, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Itu adalah kemampuan untuk menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Dan yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill adalah kemampuan untuk bekerja dan memahami orang lain baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, serta untuk memperoleh partisipasi mereka baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skill adalah kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, pengendalian, dan pengawasan pegawaian kantor. Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Setiap pegawai diusahakan dapat menilai sendiri proses karirnya, kegagalan atau keberhasilan yang telah dicapainya, kompetensi apa yang sudah atau belum mereka miliki, agar keinginan untuk meraih jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, dan menilai bakat yang dimilikinya. Setelah dilakukan perencanaan karir, selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta Setelah dilakukan perencanaan karir, selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karir di sini adalah proses pengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Pengembangan karir meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Dan yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, waktu yang digunakan untuk mengembangkan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya
melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Titik awal pengembangan karir dimulai dari karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Yang terakhir, bagian dari manajemen karir adalah konseling karir. Konseling karir adalah proses pengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Dalam organisasi, terdapat berbagai masalah yang berhubungan dengan karir pegawai. Ada yang tidak berlampau serius sehingga dapat dipecahkan dalam tempo relatif cepat. Ada pula yang sangat serius sehingga mengganggu pekerjaan si pegawai sendiri maupun pekerjaan rekan sekerja lainnya. Dan dalam keadaan ini, konseling karir sangat diperlukan, baik oleh pegawai maupun oleh organisasi. Bahkan organisasi yang cukup besar seringkali merasa perlu memperkerjakan seorang pakar atau konselor yang khusus menangani masalah-masalah karir ini. Baik, sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.